Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, selamat datang. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, ketinggalan ya. Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng, Dit. Ya. Nah, ini ganti lagi. Saya nggak tahu ya. Karena kayaknya pada bosan sama saya. Jadi setiap hari, setiap episode ganti-ganti terus. Sekarang saya sama Dudit. Ya kayaknya Anda harus evaluasi diri Pak Nobi, karena orang-orang nggak ada yang betah sama Anda gitu loh. Nah itu, berarti apakah saya memang toksik ya? Jadi, nah ini apakah termasuk dari konten-konten kesehatan mental nih? Nah, nanti kita ngomongin kesehatan mental. Mau kita bahas ya kesehatan mental ini? Nah, kesehatan mental sebagai saya warga Jakarta gitu kan. Karena ini kita ngobrol sama orang-orang yang paling kompeten Pak, Pasti. Yang pertama ada, nah ini saya selalu suka dengan ininya, dengan wallpaper beliau nih. Cerdik, cek kesehatan secara rutin. Nah, itu kita bahas nanti lah. Dengan Dokter Endang dari saya lagi ngapain nih? PTM apa ya? Saya lupa jadi. Ya, mungkin dokter jelasin. Dokter Endang dari Dinkes DKI. Silakan, dokter. Ya, silakan dokter. Ya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Dr. Endang, Kepala Seksi PTM KJN, Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Senang dan bangga sekali bisa hadir di sini, bisa diundang dalam acara podcast Orang Dalam. Luar biasa. Siap, terima kasih dok. Nah, selanjutnya ini beliau adalah salah satu kenalan saya. Saya manggilnya Uniola, tapi nampaknya tidak ini ya, sangat sendiri Sangat apa Pak Nobi? Enggak jadi. Kita manggil Mbak Ola aja ya, biar Dudit juga enak gitu manggilnya. Ya. Mbak Ola ini salah satu psikolog kenalan saya, S1 di UGM ya, bener kan? Ya, benar. UGM dan S2-nya di UI. Nah, psikologi, Pak. Itu belajar psikologi sampai dua kali loh, Pak. S1, S2. Mantap nih. Nah, gimana, Dit? Ini kan Dudit katanya masih bingung nih. Sebenarnya kesehatan mental. Tadi ceritanya gimana tuh, Dit? Udah, mau langsung masuk ke situ, kita nggak mau dari yang umum dulu kali ya? Oh, boleh. Ya, mungkin bisa dijelasin dulu buat para teman-teman yang emang belum tahu banget nih tentang kesehatan mental itu sebenarnya apa sih? Kenapa kok sekarang kesehatan mental ini lagi booming gitu ya? Lagi in banget. Lagi in banget nih di kehidupan kita di medsos dan lain sebagainya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, apakah sebenarnya kesehatan mental itu bisa dibilang gangguan mental beda ya? Kesehatan mental, gangguan mental itu sama atau beda? Saya juga soalnya orang baru di sini, baru in nih, baru in. Jadi mohon pencerahannya dari Mbak Ola atau Dokter Endang. Oke, dari Mbak Ola dulu kali ya. Oke, habis itu Dokter Endang. Jadi telat ya berarti ya, telat mengikuti trend center. Iya. Jadi kesehatan mental itu sering dibilang mental health ya, kalau WHO-nya bilang ya, atau biar lebih keren mental health ya kalau pakai bahasa Inggris. Kesehatan mental kalau Indonesia. Nah, sayangnya sering orang pahami itu mental health itu kaitannya sama mental illness, atau kalau Dudit bilang tadi tentang gangguan mental gitu. Nah, padahal sebenarnya mental health atau kesehatan mental itu luas sekali, tidak hanya sekedar gangguan, tapi banyak hal, misalnya tentang kesejahteraan mental, tentang keadaan psikologi seseorang, lanjut juga tentang kesejahteraan sosial, artinya tentang relasi sosial. Misalnya nih, kalau kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu bisa produktif dalam bekerja, atau misalnya dia tidak menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda menyelesaikan tugas. Kok saya merasa tersindir ya? Untung saya nggak tersindir. Nah, itu bisa masuk ke kesehatan mental. Kemudian bisa juga tentang bagaimana
seseorang itu menjalin hubungan dengan pertemanannya atau mungkin hubungan relasi dalam pernikahan dan keluarga, itu juga termasuk kesehatan mental bisa juga. Atau masuk lagi ke tentang bagaimana seseorang bisa berkontribusi dalam masyarakat. Dan misalnya contoh lain adalah bagaimana seseorang itu menikmati hidup atau enjoy dalam kehidupan dia. Nah, itu juga bisa masuk kesehatan mental. Jadi ceritanya sangat luas sekali, tidak hanya gangguan mental atau mental illness gitu ya. Seperti itu. Siap. Nah, dari Dokter Endang nih, mungkin secara apa ya bahasa dari Dinkesnya sendiri menilai tadi terkait pengertian terkait kesehatan mental itu seperti apa sih, Dok? Ya, ya. Terima kasih Mas Nobi dan Mas Budi. Jadi mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari sehat jiwa, mungkin kita sedikit mengupas tentang apa sih arti sehat menurut WHO. Jadi sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Jadi tidak hanya dia itu terbebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan, tapi juga dia harus sehat secara mental maupun sosialnya. Kalau kita menginjak lebih lanjut, yang dimaksud dengan sehat jiwa, itu ketika seseorang merasa sehat, merasa bahagia, dia mampu menerima dan menghadapi tantangan hidupnya, kemudian dia mampu menerima lingkungan yang ada di sekitarnya, mampu menerima orang-orang yang ada di sekitarnya, dan mempunyai sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan tentu saja terhadap orang lain. Dan memang saat ini kesehatan mental ini sedang menjadi trendsetter ya, menjadi banyak pembicaraan, apalagi pada saat masa pandemi COVID-19 ini memiliki kontribusi yang sangat luar biasa sekali di dalam bagaimana kita memanage seseorang ketika dia didiagnosis menderita suatu penyakit supaya dia bisa mengatur kesehatan mentalnya, bisa menerima penyakitnya, kemudian dia juga bisa mengatur bagaimana mengelola kondisi kejiwaannya, dan karena ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh. Kita tahu bahwa apabila ada gangguan pada kesehatan mental, maka akan berpengaruh karena akan terpengaruh sistem hormon-hormon yang ada di dalam tubuh, dan itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dari orang tersebut, begitu. Oke, Dok. Nah, ini mantap nih penjelasannya. Ya benar gitu bahwa sehat tuh bukan cuma fisik ya. Sering banget kan kita cuma ngelihat lu mah nggak apa-apa gitu, emang dasar lu lemah aja gitu kan. Kadang ada yang gitu, padahal ya tadi mental tuh juga bagian dari kesehatan juga ya, Dok, berarti, Dok. Oke. Nah, ya, betul. Mungkin saya bisa sedikit menjelaskan, Mas Nobi. Kadang orang dengan penyakit-penyakit yang kronis, orang sakit mah, kenapa ya kok sakit mahnya nggak sembuh-sembuh? Orang sakit gastritis ya, lambung, kenapa sih? Saya pernah dengar itu kalau nggak salah namanya asam lambungnya naik. Nah, ternyata psikosomatis ya, Dok? Atau apa ya, saya lupa ya? Iya, betul. Ketika dia mengalami masalah, itu asam lambungnya akan meningkat, dan itu bukan hanya gastritis saja. Ada penyakit yang lain. Urtikaria, kalau orang Betawi bilangnya apa, biduan ya, biduan. Itu juga bisa disebabkan salah satunya karena adanya gangguan pada hormon. Kenapa hormonnya terganggu? Karena memang kesehatan mentalnya pada saat itu sedang mengalami gangguan juga. Jadi dia tidak hanya menyebabkan sakit seperti yang kita lihat orang-orang di jalanan dengan gangguan kesehatan, yang orang dengan gangguan jiwa berat saja, tapi dia juga bisa manifest pada kesehatan fisik kita. Migrain nggak sembuh-sembuh, tensi darah yang naik, gula darah yang naik. Dit, itu penyakit lu semua bukan, Dit? Bukan, Dit? Begitu dong, Pak Novi. Oh, enggak ada, ya. Itu Jangan ya. dipicu oleh kesehatan mental, sehingga memang kami sangat konsentrasi sekali, konsen sekali bagaimana mengelola kesehatan mental, karena dia akan berefek atau berdampak terhadap kesehatan fisik seseorang. Nah, ini menarik, Dok. Kita ngobrol lagi dengan Mbak Ola, bahwa kondisinya tadi sebegitu signifikan, sebegitu penting kesehatan mental sampai bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa aja sih yang membuat tadi ya kesehatan mental ini bisa terganggu gitu? Apa ya tadi
misalkan Dudit belum punya pacar misalkan, itu bisa nggak itu kira-kira apakah kesehatan mental itu menjadi terganggu gitu? Gimana Dit? Wah, Mau Pak nambahin, Nobi nih, mentang-mentang nih udah nikah, bully orang yang belum nikah nih. mau nambahin dikit, berarti kan itu apa ya? Pola pikir kita juga menjadi sangat berpengaruh kan ya terhadap mental tadi. Karena Tentunya. kalau dari apa ya, dari pengalaman saya gitu ya, kalau yang saya lihat orang-orang yang ini saya ngomongnya katanya karena saya nggak tahu juga apakah dia kena mental health atau gimana. Orang-orang yang punya kecenderungan ke arah sana itu memang kalau saya lihat vibes-nya tuh selalu negatif gitu loh. Iya benar, vibes-nya tuh selalu negatif, memandang sesuatu tuh nggak dari yang sisi baik ya, pasti dari yang jelek-jeleknya dulu gitu loh. Makanya Nah, itu gimana tuh? Ya itu yang tadi terjadi kan. Iya, mungkin fisiknya menurun. Mungkin bawahnya bisa itu tuh, bisa kasih penjelasan tuh. Kenapa sih ya tadi ada juga yang mungkin punya mental illness, gangguan mental tuh suasana hatinya tuh selalu negatif gitu deh. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kenapa sih mental health itu bisa terganggu, itu kita nggak bisa menilai dalam single faktor ya. Faktornya banyak sekali. Jadi bisa saling berkaitan, juga saling bergandengan, itu faktor seperti itu ya. Nah kalau kita pisah-pisah nih, pecah-pecah dulu nih ya, sebelum nanti bergandeng-gandengan itu faktornya. Faktor yang menyebabkan kesehatan mental itu terganggu, yang pertama adalah faktor biologis. Faktor biologis itu seperti apa sih? Itu berkaitan dengan keadaan otak, sistem saraf, kemudian bagaimana senyawa kimiawi di dalam otak itu berproses gitu ya, atau sering disebut neurotransmitter. Nah, pada orang-orang yang mengalami permasalahan di fungsi otak, struktur otak atau sistem sarafnya itu akan mengalami gangguan mental atau tadi ya mental illness tadi gitu. Misalnya kalau misalnya neurotransmitternya itu tidak seimbang, maka itu bisa menyebabkan juga mood disorder atau gangguan mood yang seperti Dudit bilang, kok kenapa ya vibes-nya negatif sekali. Bisa jadi sebenarnya tapi kalau biologis gitu bisa diubah berarti. Nah, itu fungsi dari psikiater nanti akan berdampingan dengan psikolog, di mana psikiater itu bisa membantu secara medical atau obat yang akan menyeimbangkan ke kondisi tadi neurotransmitternya, kemudian dalam bentuk perilakunya, pola pikirnya nanti dibantu oleh psikolog seperti itu. Jadi karena tadi ya yang saya bilang tidak hanya single faktor, maka kita juga harus mengecek pencetus lainnya kenapa bisa muncul kesehatan mental tersebut, gangguan mental tersebut. Misalnya kita lihat lagi tentang faktor keturunan. Jadi kita bisa ngecek nih sebenarnya ada nggak sih permasalahan itu diturunkan dari orang tua atau mungkin keluarga-keluarga besarnya ya. Caranya gimana? Kita lihat nih di keluarganya itu ada nggak sih yang mengalami permasalahan mental seperti itu. Seperti kayak contoh kasus itu kasus schizofren. Biasanya ketika orang mengalami schizofren bisa kita cek dalam keluarganya ada yang mengalami gangguan mental juga gitu. Schizofren atau tidak, atau mungkin ada juga yang gangguan kecemasan berat seperti itu. Jadi untuk pada keturunan ini kan ada gen-gen tertentu yang diturunkan sehingga itu memiliki faktor risiko untuk menurunkan gangguan mental tersebut kepada anaknya. Lanjutnya itu ada exposure lingkungan. Exposure lingkungan ini banyak sekali, mulai dari pengasuhan, mulai dari tentang bagaimana kondisi-kondisi stresor atau kondisi-kondisi yang menekan. Kalau misalkan Jakarta macet ya. Jakarta itu stres ya, stresor yang setiap hari dialami seperti itu ya. Ditambah Dudit nih paling nggak suka macet. Belum lagi kondisi kerja ya. Belum lagi kondisi kerja yang juga cukup menekan seperti itu kan. Jadi itu juga termasuk exposure lingkungan. Kemudian juga dari sejak janin pun juga bisa terkena exposure. Misalnya ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau mungkin ibu sedang mengalami penyakit tertentu seperti ada virus rubella atau penyakit cacar, sehingga waktu di kandungan bayi sudah terexposure atau sudah terinfeksi oleh virus-virus. Itu kan dari luar sebenarnya, bukan dari bayinya. Nah, itu bisa juga menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Misalnya ada gangguan-gangguan perkembangan setelah anak itu lahir. Nah, atau bisa jadi misalnya ibu terkena racun atau mungkin
sebelumnya orang tuanya mengkonsumsi alkohol atau narkoba, itu juga exposure dari lingkungan yang Itu didapatkan oleh nurun ke janin. janin ya bisa ya? Ya, benar sekali. Nah, ada faktor-faktor lain juga. Tadi faktor-faktor yang stresor tadi, misalnya masalah finansial, kemudian lingkungan yang buruk gitu ya. Langsung Jadi iya ya kita berdua ya? masalah finansial. Iya, benar, masuk akal ya. Oke. Terus ada lingkungan yang buruk dari tempat seseorang itu tumbuh gitu ya, karena kan bisa jadi ada pengaruh-pengaruh buruk juga gitu. Jadi tapi bukan single faktor ya, tidak hanya lingkungan buruk menyebabkan seseorang itu mempunyai gangguan mental, tidak seperti itu ya. Itu salah satu penyebabnya juga, salah satu faktor. Kemudian ada kejadian-kejadian traumatis yang membahayakan diri, membahayakan psikis, membahayakan jiwa raga seperti itu. Dan ada masalah juga relasi atau hubungan, itu juga bisa menyebabkan kesehatan mental ya. Misalnya ini mau nyontohin Dudit nih, enggak? Boleh. Coba. Coba Dudit sudah berkeluarga atau punya pasangan hidup atau apa? Sedang mencari ya, cuma nggak ketemu masalahnya. Dapat pertanyaan itu mental saya langsung kena tadi. Nah, dikasih pertanyaan kayak gitu. langsung insecure ya. Ya itu bisa juga ya. Atau relasi hubungan ini tidak mesti sebagai seorang jomblowati atau apa, tidak mesti ya. Tapi dalam hal relasi sudah menikah, tapi ada masalah dengan suami atau istri juga, itu bisa menyebabkan kesehatan mental seseorang terganggu. Kemudian juga ada perubahan hidup yang ekstrim seperti kita dalam lagi pandemi masalah pandemi ya, yang tadinya lancar-lancar saja, bertemu dengan orang, bisa bertatap muka, bercerita, nongkrong gitu ya, bisa liburan kemana saja, sekarang terbatas. Sehingga kondisi ekstrim seperti ini atau signifikan juga bisa menyebabkan kesehatan mental orang terganggu. Nah, seperti itu. Menarik nih. Tadi salah satu contohnya adalah tadi banyak faktor ya, misalkan tadi macet, misalkan atau kerjaan atau relasi hubungan. Nah, saya pengen ngobrol nih sama Dokter Endang itu dengan kondisi-kondisi, misalkan di Jakarta kan kita tahu ya, ya tadi saya sama Dudit nih orang yang nggak suka macet misalkan. Dudit tuh bahkan pindah ngekos ya, Dit ya. Lebih dekat ke tempat kantor supaya menghindari macet gitu. Betul. Nah, Dokter Ena mungkin bisa share gitu tentang sebenarnya warga Jakarta tuh secara kesehatan mental tuh gimana sih kondisinya gitu. Apakah ya tadi dengan kondisi banyak macet, terus mungkin finansial lagi pandemi misalnya, atau misalkan ya dan kampungnya ya di kampung yang memang kumuh atau segala macam, apakah itu jadi banyak faktor itu yang membuat tadi kesehatan mental warga Jakarta tuh lumayan terganggu, Dok? Oke, terima kasih Mas Dudi dan Mas Novi. Mungkin saya akan menyampaikan dulu data-data yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini menarik nih datanya. Jadi berdasarkan atas riset kesehatan dasar tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ternyata prevalensi orang dengan gangguan jiwa berat, ODGJ berat, seperti skizofrenia yang mungkin pernah kita temui di jalan-jalan seperti itu, atau orang dengan psikosis akut, cukup tinggi, 1,6 per 1.000 penduduk. Jadi kalau ada 1.000 penduduk, maka kurang lebih 1 sampai dengan 2 itu yang mengalami ODGJ berat. Jadi tiap 1.000 ada 1 sampai dengan 2 orang dengan ODGJ berat. Kemudian orang dengan masalah kejiwaan, ini lebih tinggi lagi, 5,7 per 1.000 penduduk. Jadi setiap 1.000 orang ada 6 yang mengalami masalah kejiwaan. Ini adalah data hasil dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Itu berarti kalau kemudian kami melakukan perhitungan, berarti diperkirakan di Jakarta ada hampir 17.000 orang dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Akan tetapi yang agak mengejutkan adalah ternyata jumlahnya lebih dari 17.000. Ya, lebih yang berat dari berapa? Ada 20.000 yang sudah masuk di dalam catatan kami, by name, by NIK, alamat juga ada, itu masuk di dalam catatan kami. Jadi hampir 20.000 data yang sudah terhimpun di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat, itu di Puskesmas kami melakukan terapi secara komprehensif. Jadi ada edukasinya, ada pemberian konselingnya. Itu kalau berat masih bisa konseling gitu, Dok? Atau udah harus langsung dibawa ke pembagiannya gimana, Dok? Ya, kan kalau misalkan dia dalam kondisi akut, misalnya gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk seperti itu, maka akan dirujuk ke rumah sakit pengampu. Rumah sakit pengampu di sini adalah rumah sakit khusus Durensawit yang memang menangani kesehatan
jiwa. Kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa ya. Ya, atau Rumah Sakit Soeharto Herjan. Rumah Sakit Soeharto Herjan adalah rumah sakit vertikal, jadi dari Kementerian Kesehatan. Akan tetapi itu yang di Grogol ya, Dok, atau bukan? Rumah Sakit Soeharto Herjan, sehingga untuk daerah-daerah Jakarta Barat, itu Grogol ya, Dok? Kepulauan Seribu. Iya betul, di Grogol ya, Rumah Sakit Jiwa Grogol itu dulu yang namanya. Terkenal dengan nama aslinya adalah Soeharto Herjan. Gitu. Nah ini yang belum kita tahu nih nama aslinya. Kita taunya Rumah Sakit Grogol. Rumah Sakit Soeharto Herjan. Kalau kondisinya mereka sudah mulai membaik, maka akan dikembalikan lagi ke keluarganya. Nah, yang lebih penting di sini adalah bagaimana keluarga itu bisa mensupport supaya kondisinya itu tetap stabil. Salah satunya adalah tugas dari keluarga untuk mengawasi minum obat secara rutin, karena bisa jadi mereka tidak boleh lepas dari obat. Bisa jadi mereka harus obat seumur hidup supaya tidak muncul gangguan-gangguan seperti halusinasi, auditorik maupun visual, tidak timbul gangguan seperti waham dan lain sebagainya. Terus apakah mereka selamanya tidak bisa kita berdayakan? Tidak seperti itu. Bagi yang sudah mengalami perbaikan gejala, kondisinya sudah membaik, mereka bisa kita berikan terapi okupasi. Mereka bisa kita latih buat telur asin, bisa kita latih buat monte-monte, bisa kita latih untuk membuat sesuatu dari barang bekas, dan ini sudah difasilitasi oleh puskesmas-puskesmas yang ada di DKI Jakarta. Jadi ada terapi okupasi, mereka dikumpulkan setiap seminggu atau 2 minggu sekali, di situ diajarkan. Kemudian juga ada yang dikaryakan menjadi tukang parkir. Seperti itu gitu loh. Jadi bukan berarti mereka tidak bisa melakukan apapun. Ya, mereka pelan-pelan bisa balik lagi ke kehidupan normal berarti ya. Iya, karena kan mereka juga meminum obat secara teratur. Nah, fungsi dari keluarga di sini adalah untuk mensupport, untuk membantu, mengawasi bagaimana minum obatnya, mengawasi kalau seandainya kok dia sudah mulai mojok-mojok nih, kok dia harus sudah mulai lah ya. Diri. Nah, itu sebagai warning, sebagai tanda bahwa si keluarga harus setelahnya membawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian untuk kontrol rutinnya bagaimana? Kontrol rutin bisa dilaksanakan di puskesmas di DKI Jakarta ataupun di rumah sakit, bisa di Duren Sawit ataupun di Rumah Sakit Soeharto Herjan. Bahkan yang membanggakan Mas Nobi dan Mas Judit, tenaga kesehatan kami, nakes kami menjadi nakes teladan untuk program kesehatan jiwa ini. Gitu. Jadi mereka udah lebih paham ya terkait kesehatan jiwa ya, Dok? Pasti dong. Betul untuk pasien-pasien seperti ini. Dan nakes-nakes itu memang sangat luar biasa sekali. Mereka juga melakukan kunjungan rumah. Kalau seandainya nih pasien yang harusnya rutin berobat kok udah nggak datang ya selama 2 minggu ini, seharusnya kan mereka ngambil obat. Kok mereka nggak datang-datang ya? Maka mereka akan melakukan visitasi. Mereka akan mengunjungi ke rumahnya. Karena kan kita punya data by name, by address ya. Dan dicariin berarti ya, Dok ya. Nomor telepon juga yang bisa dihubungi. Jadi akan dicek kenapa kok tidak datang. Apakah memang keluarganya tidak ada yang mengantarkan, sehingga memang layanan di puskesmas itu sudah sangat komprehensif sekali. Nah, selain layanan itu, kami di puskesmas, jadi program kami itu bukan hanya kuratif atau atau untuk pengobatan saja, tapi ada promosi, ada preventifnya, ada kuratif, dan ada ini seru nih nanti dibahas nih. Bagaimana? Iya, promotifnya adalah kami melakukan koordinasi dengan para petugas kesehatan jiwa yang ada di puskesmas. Kami koordinir untuk memberikan penyuluhan secara rutin, bukan hanya untuk pasiennya saja, tapi juga keluarganya, karena memang keluarga harus benar-benar mendapatkan edukasi. Contoh gampang saja, Mas Nobi dan Mas Judit, kadang-kadang pasien itu tidak mau minum obat. Kenapa? Bosan minum obat. Terus obat taruh di bawah tempat tidur. Sehingga keluarga memang benar-benar harus melakukan pengawasan. Edukasi sudah dilakukan. Kemudian peningkatan kapasitas dari para petugas kesehatan yang ada di puskesmas terkait dengan kesehatan jiwa ini. Ya harus ngerti juga ya, kalau nakes-nakes ya takutnya di puskesmas langsung ini kenapa nih kok begini gitu kan. Jadi di Jakarta juga kayak ada pelatihan-pelatihannya juga ya. Ya, nah kami kan mendapatkan ada dana menggunakan anggaran APBD, menggunakan anggaran dikonsentrasi dari pemerintah pusat atau menggunakan dana alokasi khusus.
Nah, itu kami gunakan untuk memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan. Dan setelah selesai pelatihan, tidak kami biarkan begitu saja, Mas. Kami lakukan evaluasi pasca pelatihan. Bagaimana mereka mengaplikasikan apa yang sudah dilatihkan kepada pasien dan keluarga-keluarganya yang ada di fasilitas kesehatan, supaya tidak terputus. Kalau habis pelatihan selesai, saja gitu. Jadi harus ada feedback-nya atau evaluasi pasca pelatihan, kemudian data petugas yang sudah mendapatkan pelatihan itu kami lakukan pencatatan dengan baik. Selain itu juga kerjasama lintas program, lintas sektor dengan organisasi profesi, kemudian juga dengan organisasi perangkat daerah yang lain seperti dinas sosial, dengan BPBD itu kami lakukan juga. Dan ini perlu diketahui juga, Mas, DKI Jakarta sudah memiliki 23 psikolog klinis loh. Yang tersebar di puskesmas berarti ya, Dok. Jadi kalau misalkan ada orang yang emang pengen konsultasi, itu juga bisa ke beberapa puskesmas yang ada di Jakarta gitu. Gitu, Dok. Oke. Ya, tapi betul, saya oke, Dok. Masuk dikit, Dok. Gini, tadi saya menarik mengambil dari kata dokter gitu bahwa keluarga ini jadi salah satu faktor penting untuk penyembuhan dari tadi terkait gangguan mental dan segala macam. Tapi saya pengen tarik ke Mbak Ola nih, bahwa kondisinya sering ada stigma-stigma ya. Tadi misalkan yang skizo, yang gangguan berat, yang kalau kata dokter Endang yang gaduh dan segala macam gitu kan. Kadang kan suka dirantai lah atau segala macam atau gimana. Nah itu sebenarnya stigma-stigma yang terjadi itu dipasung ya, iya benar. Nah itu gimana sih sebenarnya apa yang harus dilakukan supaya dari masyarakat sendiri bisa mulai mengurangi stigma-stigma tersebut gitu, dari Mbak Ola mungkin. Ya, stigma itu kan sebenarnya karena ketidaktahuan ya, atau kurangnya pengetahuan atau wawasan pengetahuan dari Dudit masyarakat juga kurang tahu nih, masih awam Dudit. Makanya gue ada yang mau ditanya sebenarnya. Nah, meskipun sebenarnya sudah lumayan ngehits ya tentang mental health ini di mana-mana, namun pada kenyataannya kan belum semua masyarakat atau kalangan masyarakat mengetahui tentang kesehatan mental ini gitu, belum aware ya, belum sadar gitu, sehingga untuk agar kondisi-kondisi kesehatan mental yang terganggu ini tidak mendapatkan stigma buruk, tidak dilabel hal-hal yang tidak menyenangkan lah ya, dibilang orang gila lah, kurang beriman, kurang bersyukur, pemalas, pengeluh atau emosian gitu ya. Lengkap banget Sehingga itu. butuh tadi lengkap banget ya Dudit semua nggak isinya. Iya, lengkap banget itu. Ya, jadi perlu ada tadi kesadaran untuk masyarakat gitu, penyuluhan. Tadi kalau misalnya hanya dari sekedar internet saja, media sosial sebenarnya udah banyak sekali ya. Namun banyak juga sebenarnya masyarakat kita kan belum melek internet ya, sehingga perlu disosialisasikan langsung ke kalangan mereka gitu, langsung dihadapkan ke mereka gitu. Itu tugas dari kesehatan nakes kesehatan yang tidak hanya kesehatan medis yang berkaitan dengan kedokteran, tapi juga psikolog. Tadi kan Bu Ena juga bilang kan kalau bahwa psikolog klinis di Jakarta saja sudah ada sekitar 31 sampai 35 orang ya tadi ya. Bisa turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Tapi ini kesehatan mental itu sebisa mungkin tidak dalam hal kriteria yang berat atau diagnosa segala macam, itu pasti pusing lah nanti masyarakatnya ya. Lebih ke pengetahuan sederhana dulu nih gitu, sampai mereka ternyata selama ini aku rasakan ini kesehatan mentalku agak terganggu, jadi aku harus bagaimana. Ternyata yang ini aku rasakan itu adalah sesuatu yang wajar gitu, sehingga nggak apa-apa nih kalau misalnya aku ke puskesmas untuk menemui psikolog untuk berkonsultasi, atau mungkin yang tadinya kok ada relasi bermasalah antar suami istri gitu ya, kok kenapa sih selalu berantem, padahal sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu membebani gitu. Mungkin ada isu-isu psikologis tadi yang perlu dibantu untuk dibereskan terlebih dahulu, sehingga mereka sebenarnya nggak masalah juga kan pergi ke psikolog untuk berkonsultasi soal itu. Jadi ke psikolog pun tidak mesti hanya sekedar kalau udah parah mental. ya. Enggak. Ya, benar-benar. Hanya sekedar itu. Mau nanya. Nah, jadi
untuk tahu gimana ciri-cirinya gitu loh, teman kita atau siapapun yang ada di sekitar kita, bagaimana kita tahu kalau dia ternyata kondisi mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Karena dari pengalaman saya gitu ya, ada seorang teman, seorang rekan yang kehidupannya terlihat baik-baik saja, jadi kita sebagai lingkar pertemanan juga menganggap ya emang tidak terjadi apa-apa gitu kan, padahal ternyata dia sedang menyimpan masalah gitu loh, sedang menyimpan masalah, terus ditumpuk sampai akhirnya memuncak, bisa bilang kena lah mentalnya gitu kan. Dan kita sebagai teman-teman gimana ya, merasa sedih sih, dibilang sedih iya karena dari kemarin-kemarin, sedih iya, kesel iya karena dari kemarin-kemarin kita melihat keadaannya semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada di satu titik dia berperilaku aneh lah karena udah di puncak banget kan, ibarat kalau gunung udah penuh isinya meledak deh gitu. Gimana kita tahu ciri-cirinya biar kita bisa boleh ya, boleh dokter ya, Mas. Nah, inilah Mas yang perlu kita perhatikan, awareness, kesadaran dari masyarakat di lingkungannya, kesadaran dari keluarganya. Mungkin contoh paling gampang, ketika dalam satu keluarga seseorang yang biasanya ceria, selalu bercerita, gembira gitu, tiba-tiba kemudian dia menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan, sulit untuk diajak berkomunikasi. Ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal yang seharusnya segera bisa ditindaklanjuti, begitu. Maksudnya ditindaklanjuti adalah bisa segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, puskesmas ataupun rumah sakit gitu. Nah, untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang kesehatan mental ini, kami di DKI Jakarta itu sudah melatih para kader-kader kesehatan, kader-kader PKK dalam hal ini, Mas. Kita sudah mempunyai kolaborasi yang sangat luar biasa, baik sekali. Itu berarti jadi, sampai tingkat RT RW udah pada tahu tuh ibu-ibu PKK ya, kan betul, yang tingkat yang kecil banget ya. Jadi pelatihannya itu pelatihan untuk community mental health nursing itu bukan hanya dilakukan untuk para tenaga kesehatan saja, tapi juga kader kesehatan itu juga dilibatkan sehingga mereka belajar untuk ikut mendeteksi, mengetahui oh ya tetangga saya kok ada yang mulai bersikap aneh seperti ini ya. Nah, mereka akan melaporkan ke puskesmas terdekat untuk dilakukan peninjauan lah istilahnya, untuk divisitasi, dilihat di situ, kemudian dilakukan pemeriksaan lanjut, dan akhirnya kalau memang perlu dilakukan rujukan, maka akan dilakukan rujukan. Kemudian yang kedua, DKI Jakarta itu sudah punya suatu tools untuk menilai bagaimana kondisi kesehatan mental seseorang. Namanya E-Jiwa. Ini bisa di-download oleh itu aplikasi dok. Mantap. Bisa di-download oleh siapa saja. Kita download dit. Ya, nanti dari situ ada 29 pertanyaan yang harus dijawab. Misalnya, apakah dalam sebulan ini Anda merasa murung? Apakah ada keinginan melakukan, mohon maaf nih, apakah ada keinginan untuk melakukan suicide atau bunuh diri? Apakah Anda merasa banyaklah, pokoknya banyak pertanyaan, tapi memang harus dijawab dengan jujur ya. Jujur. Kemudian dari situ kita bisa melihat hasilnya. Apakah merah, kuning, atau hijau? Hijau aman, merah dan kuning harus segera ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi, bisa dengan tenaga kesehatan yang terlatih kesehatan jiwa, atau bisa berkonsultasi dengan psikolog klinis. Kemudian, nanya dikit dok, boleh nanya dikit dok. Ya. Misalkan kita secara gangguan mental mungkin di pertanyaan-pertanyaan kuning itu, di pertanyaan-pertanyaan mungkin belum sampai titik apa ya? Belum sampai titik oh ya udah nih kayaknya saya cuma ngerasa nggak enak aja gitu secara pikiran, secara mental, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaannya ya udah saya jawabnya jujur-jujur aja gitu, ya oh ternyata hijau, tapi kalau saya pengen datang gitu mendadak, saya pengen datang ke psikolog di puskesmas, boleh nggak dok? Jadi misalkan ternyata hasil di aplikasi hijau nih, saya udah coba, tapi saya butuh kayaknya ketemu psikolog nih, nah itu boleh nggak dok? Nanti tiba-tiba boleh banget dong. Boleh banget. Dan kami juga punya aplikasi online Sahabat Jiwa. Jadi di situ para klien bisa berkonsultasi melalui chat online ya dengan para psikolog. Jadi nggak harus ke puskesmas juga ya? Ya,
kami sudah membuatkan jadwal untuk para psikolog-psikolog tersebut, kapan beliau-beliau ini bertugas. Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 7:30 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kalau misalkan mengalami masalah kesehatan jiwa, ada masalah, ada perasaan nggak enak, depresi dan sebagainya, silakan bisa mengakses Sahabat Jiwa. Nah, inilah yang akan kita kembangkan di tahun ini, aplikasi Sahabat Jiwa. Umurnya baru sekitar 1 tahun lebih ya, karena baru di launching di akhir 2019, tanggal 7 Desember 2019 kemarin. Jadi baru berulang tahun yang pertama. Kami berharap bahwa aplikasi Sahabat Jiwa ini bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk berkonsultasi dengan para tenaga yang memang benar-benar ahli di dalam kesehatan mental. Dan kami juga melakukan peningkatan kapasitas untuk para tenaga kesehatan dengan kegiatan-kegiatan seperti webinar. Kami bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, kemudian dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, dengan Himpunan Psikolog juga, untuk memberikan materi-materi tentang kesehatan jiwa bagi para tenaga kesehatan. Apalagi di masa pandemi COVID-19, tenaga kesehatan mungkin sudah mengalami burnout ya. Nah, ini yang kami atur, kami refreshing kembali, kami lakukan relaksasi seperti itu. Jadi tidak hanya psikolog dan psikiater saja, motivator pun juga kami undang untuk memberikan penyegaran bagi para tenaga kesehatan dan juga bagi para masyarakat yang terdampak COVID-19. Kami juga memberikan pendampingan secara online, gitu, Mas. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi ada 2 aplikasi ya. Ada eJiwa, itu bisa diinstal ya, sama Sahabat Jiwa nih. Yang itu sahabatjiwa.dinkes kalau nggak salah ya, Dok ya. Saya pernah baca kalau nggak salah. sahabatjiwa.dinkes.co.id. Dudit nih, mungkin kita bisa tes ya di sini ya. Siap. Ya. Nanti kita bisa cek di ini nih, kita bisa cek habis rekaman, kita bisa cek nih. Oke. Dudit, mungkin ada yang tanya, Dudit? Ada tadi tentang eJiwa gitu ya. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan, berapa? 29 pertanyaan 29. Gitu ya. 29 pertanyaan untuk ngecek apakah sebenarnya mental kita ini masih sehat atau enggak. Tapi di lapangan, Bu, yang saya pernah lihat kok kayaknya lingkungan gue banyak yang itu ya, yang mentalnya terganggu ya. Jadi di lingkungan gue itu kebanyakan orang-orang itu ya tidak jujur, Bu, tidak jujur. Mereka tuh nggak menganggap bahwa masalahnya ini adalah sebuah masalah kayak yang tadi saya bilang. Mereka tuh kayak menyimpan semuanya tuh sendiri gitu loh, nggak mau di-share. Padahal kan harusnya ya baiknya untuk meringankan masalah mereka, walaupun sekecil apapun masalah mereka gitu, kayak segampang kayak tadi di kantor kepleset jatuh terus diketawain orang gitu, terus misalnya kayak gitu ya kan, merasa terpukul. Ada kan orang yang aduh malu banget kayak gini, aduh banyak banget yang ngelihat gini, dan dia harus berkegiatan di situ setiap hari misalkan kayak gitu. Itu kan hal-hal sepele yang harus diceritakan, tapi kan kebanyakan dari mereka ya menganggap itu bukan masalah, tidak jujur kepada dirinya sendiri, kepada diri sendiri aja tidak jujur, apalagi ke orang lain. Biasanya kayak gitu yang saya temuin. Nah, untuk yang kayak gitu gimana kira-kira? Itu kan di luar itu ya, di luar apa ya maksudnya? Masih mungkin kalau dipertanya, saya sempat tadi, apakah itu juga bisa jadi ketika ke psikolog atau ke puskesmas misalkan, Dok, nanti misalkan kita akses aplikasinya gitu. Nah, itu apakah itu juga sudah tercakup nggak, Dok? Jadi takutnya ada yang udah nanya, ternyata kata dokternya atau kata psikolognya biasa aja atau gimana gitu. Jadi kan kita suka ada ketakutan sendiri, apakah ini sudah perlu ke sana atau belum. Mungkin Mbak Ola juga bisa nambahin ya. Jadi apa sih momen di mana kita memang ini perlu ke psikolog atau ini nggak usah ke psikolog atau gimana tuh? Boleh nambahin dikit, Nop ya? Jadi karena masalah yang tadi itu misalnya kayak gitu ya, karena dia tidak ceritain masalahnya ke orang lain dan dia menganggap bahwa kita sebagai teman-teman, orang tua atau dan lainnya itu dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah dia gitu loh. Itu saya sedih sih, maksudnya ada teman. Mbak Ola mungkin nambahin.
Iya, gini Dudit, kita tuh berbicara tentang kesehatan mental itu juga kita melihat tentang fungsi dia sebagai dirinya sendiri, sebagai fungsi dia berperan di masyarakat, sebagai peran yang dia kerjakan saat sekarang gitu. Misalnya ketika dia seorang pekerja, berarti kan fungsi dia dalam bekerja seperti apa? Apakah dia bisa menyelesaikan tugas-tugas dalam pekerjaannya dengan baik? Misalnya juga contohnya seorang mahasiswa atau seorang murid sekolah gitu ya, apakah dia bisa belajar dengan tenang, bisa berkonsentrasi, bisa menyelesaikan tugas-tugas di sekolah gitu ya, dalam hal ini dalam kondisi online ya tugasnya ya, apakah dia bisa fokus dalam mendengarkan materi dari gurunya baik itu online ataupun mungkin ketika setelah nanti masuk sekolah langsung bertatap muka seperti itu. Nah, itu dari fungsinya. Kemudian kita lihat juga apakah suatu kejadian, jadi kan kejadian itu namanya sesuatu antecedents atau penyebab ya, atau trigger lah ya. Apakah kejadian-kejadian di sekitar dia itu direspon dengan tepat gitu ya. Jadi responnya tadi. Kalau responnya berlebihan, misalnya seperti contohkan tadi dia jatuh kepleset lihat orang sehingga membuat dia jadi malu besar sehingga jadi nggak mau ke kantor atau mungkin sampai akhirnya jadi kepikiran terus-menerus sampai nggak bisa tidur, sampai akhirnya tidak bisa berdamai segala macam. Mungkin itu bisa jadi sebenarnya kejadian itu hanya trigger. Sesungguhnya di dalam dia itu ada masalah yang lebih mendalam lagi. Sebenarnya ada masalah yang mendasari kenapa kejadian itu bisa berdampak sangat besar bagi orang tersebut seperti itu. Misalnya kalau ada orang yang ngomong, Dudit, kamu kok bajunya nggak nyambung sih gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang biasa aja ya untuk beberapa orang yang easy aja gitu. Iya nih baju gue nggak kering nih, hujan mulu, jadi gue nggak tahu nih, nggak bisa matching ya. Adanya celana biru ya atasannya ungu, ya udah gue pakai aja daripada gue nggak pakai baju ke kantor, bisa aja kan. Sebenarnya orang gampang bisa ngomong kayak gitu, santai aja gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin tingkat kecemasan yang tinggi sehingga ketika ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman maka akan direspon dengan sangat lebay menurut orang-orang di sekitar. Ya, apakah kan ada yang bilang salah baperan gitu. Ya, benar gitu. sekali. Apakah yang salah orang lain mengatakan tidak nyambungnya itu apakah orang lain yang salah? Tidak mesti kan. Berarti ada insight dari orang tersebut, misalnya kecemasannya tadi yang perlu dibantu untuk dikelola. Karena bisa jadi tidak hanya momen kejadian tadi, salah kostum tadi, tapi bisa jadi di kondisi-kondisi lain akan terjadi lagi karena tadi kecemasan dia tingkat tinggi gitu. Nah, kalau memang sudah merasa sepertinya aku kalau ada sesuatu kok terasa lebay banget ya, aku merespon, boleh aja ke psikolog. Berarti sebenarnya kan apakah dia sudah punya gangguan mental? Belum masuk diagnosa gangguan mental, tapi jadi terganggu sedikit gitu. Jadi kepikiran kah, atau jadi tidurnya jadi nggak nyaman, atau akhirnya jadi males makan karena tadi kok setiap ingat kejadian itu aku jadi mual, jadi males makan, jadi susah makan gitu. Berarti bisa nyoba tuh ya online ya, siapa tahu ke sahabat jiwa ya. bisa dibantu tuh. Ya, benar sekali. Nah, yang item yang dibilang tadi Dokter Endang itu adalah 29 item tentang gangguan mental. Tapi bisa jadi tadi yang saya jelaskan mungkin belum sampai ke gangguan mental. Yang Dudit bilang, tapi sebenarnya dia baik-baik aja kok, tapi lebay. Nah, itu bisa aja itu masuk kesehatan mental juga. Sekedar berkonsultasi juga nggak masalah. Mungkin ada tadi yang saya bilang, ada isu-isu tertentu yang tidak sadar atau tidak disadari sehingga dibantu disadarkan. Sehingga nanti ke depannya akan lebih berfungsi lebih baik atau berperan lebih baik, dan kalaupun ada masalah lagi bisa coping atau menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik gitu dan lebih tepat seperti itu. Betul, setuju banget. Itulah pentingnya untuk bisa sharing gitu ya, sharing ke orang tua atau ke teman gitu. Memang orang tua dan teman kamu itu memang mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kamu, tapi seenggaknya itu bisa mengurangi beban. Nambahin dikit, berarti gini dok, ke Dokter Endang lagi nih. Berarti kalau misalkan dengan kasus-kasus yang tadi mungkin belum sampai gangguan mental, tapi kita juga boleh ngobrol kan, berarti konsultasi dengan sahabat jiwa Dinkes ini berarti ya dok? Siapa tahu misalkan lagi pandemi gitu kan, sendirian ngerantau gitu kan, butuh teman ngobrol gitu. Siapa tahu bisa ke psikolog di sahabat jiwa juga bisa ya dok?
Bisa. Dan begini Mas Novi, ada beberapa kejadian dan ternyata memang ini dari curhat teman-teman yang kemarin ada yang positif COVID-19. Mereka cerita selama 2 minggu menjalani isolasi mandiri itu membosankan, kemudian juga stres. Jadi ketika bangun tidur itu stresnya sudah mulai muncul, jangan-jangan nanti muncul gejala ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dan mereka cerita memang kita memang butuh sekali adanya pendampingan atau dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Dan ini diberikan sebenarnya oleh psikolog-psikolog. Ingat, kami sarankan bisa mengakses sahabat jiwa atau bisa juga mereka langsung di Puskesmas ada hotline-nya, bisa langsung menghubungi Puskesmas untuk langsung terhubung dengan para psikolog yang ada di Puskesmas kalau memang tidak memungkinkan datang secara fisik karena adanya pandemi ini. Nah, bagi yang datang secara fisik memang kami memberikan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ya, ada protokol kesehatan yang sangat ketat sekali ketika mereka bertemu dengan para tenaga psikolog yang ada di Puskesmas karena memang untuk menjaga keselamatan dari psikolognya sendiri ya, juga keselamatan dari si pasien itu sendiri begitu. Jadi kalau warga Jakarta tuh bisa datang ke Puskesmas, bisa nelpon hotline, berarti bisa terus akses tadi ya sahabat jiwa Dinkes, sama tadi aplikasi e-jiwa ya dok. Okay. Ya, banyak nih Dit. Kalau untuk bisa aplikasi e-jiwa itu lebih ke arah untuk men-screening deteksi. Ya, kalau sahabat jiwa itu konsultasi online lah ya. Begitu, online. Jadi bisa screening dengan e-jiwa, bisa konsultasi online dengan sahabat jiwa. Ya, betul. Kami juga sudah melatih BPBD waktu itu, kami sudah melatih karena mereka yang bertugas di 112, bagaimana memberikan pelayanan awal ketika ada telepon yang masuk, kemudian mereka bisa menghubungkan telepon itu dengan para petugas kesehatan yang bertugas dalam hal ini adalah dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa. Ya, betul. Dari IPKJI, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, dan juga dari para tenaga psikolog. Tidak bisa terjawab pada hari ini, biasanya nanti dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa ataupun dari psikolog akan menghubungi ulang nomor telepon tersebut untuk menanyakan keluhannya, untuk menanyakan apakah ada hal-hal yang bisa dibantu. Karena pada masa pandemi ini memang sangat luar biasa sekali, di mana ketika kondisi mental seseorang itu mengalami ada gangguan, itu daya tahan tubuhnya biasanya juga akan menurun seiring dengan adanya gangguan tadi. Nah, ini yang agak berbahaya. Imunitasnya jadi turun ya. Terjadi hal seperti ini memang terjadi. Jadi ketika dinyatakan positif, tensinya langsung naik karena rasa ketakutan, rasa cemas yang sangat luar biasa. Ini yang kita sebut dengan penyakit psikosomatis tadi ya. Jadi apa yang ada di pikirannya akhirnya terwujud di dalam kondisi fisiknya begitu. Siap. Ya, Radit, terakhir nih kali. Well, clear sih, mungkin emang masih banyak ya mungkin yang pengen gua tanyain secara lebih mendalam gitu tentang hal ini, karena memang masalah ini terjadi kepada sahabat saya yang sudah 10 tahun lebih berteman gitu. Dan baru belakangan ini ternyata lagi dia, pandemi juga mungkin ya. Dia punya masalah yang begini. Sip. Oke, terakhir dari gue ya buat Mbak Ola dan Dr. Endang, mungkin Mbak Ola dulu ya. Harapannya nih buat warga Jakarta terkait kesehatan mental tuh bagaimana dari Mbak Ola sendiri? Gimana menjaga mental agar tetap sehat gitu, Nabi? Iya, lagi pandemi, terlebih lagi pandemi gitu. Mungkin harapannya gimana? Ya. Mbak Ola? Ya, karena kondisinya pandemi ini cukup membatasi aktivitas ya, sehingga memang kesehatan mental perlu dijaga sekali. Karena biasanya kan kesehatan mental ini bisa juga dilakukan dengan penanggulangannya, misalnya dengan cara rekreasi ke tempat-tempat
yang disukai, misalnya ke tempat terbuka atau mungkin ya bertemu dengan teman. Nah, karena ini masih terbatas sekali, yang paling gampang untuk dilakukan adalah menjaga pola hidup dan pola keseharian, misalnya tidur cukup gitu ya. Jadi jadwal tidur ini kan kayak sering yang di sekali wallpaper terganggu. ini, backgroundnya Dokter Endang ya, bisa nih untuk menjaga kesehatan. Nggak bisa ya, benar-benar menjaga kesehatan, benar. Nanti Nah, mungkin jadi Dokter Endang bisa sebenarnya jelasin nih cerdik itu pola apa. Iya, benar sekali. Jadi pola tidur ini kan seringkali jadi berubah ya, karena tadi struktur aktivitas sehari-hari berubah ya, yang tadinya pagi-pagi anak-anak pergi sekolah gitu kan, pulang sekolah bisa istirahat, kemudian melanjutkan aktivitas yang lain, sedangkan sekarang kan tidak tuh, semuanya dalam rumah, terus di depan laptop atau HP gitu. Nah, jadi pola tidur perlu diperbaiki. Kemudian pola makan juga, kan karena pandemi juga berada di dalam rumah, jadi sehingga ada kompensasi tertentu, misalnya delivery food gitu ya. Nah, boleh sih sesekali, tapi perlu dilihat juga kesehatan dari makanan tersebut, nutrisi terjaga atau tidak. Karena mau tak mau, makanan juga mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya, kegiatan rekreasinya mungkin perlu diperhatikan. Tidak hanya dalam hal harus keluar ruangan, kan tidak mesti ya. Bisa dengan rekreasi dengan menonton, bermain bersama teman atau main ludo. Ya, mabar lah ya, main bareng. Tapi perlu diperhatikan juga tadi jadwalnya. Kemudian kegiatan yang terstruktur, jangan lupa jadwal hidup ya. Karena tadi berhubung berada dalam rumah terus, jadi jadwal hidupnya bisa jadi terganggu. Kadang nggak kepisah tuh antara kehidupan diperhatikan. rumah dan kehidupan kantor ya. Jadi ya benar, jadwalnya harus dirapiin. Iya, benar sekali. Dan ya, perlu juga tetap exercise. Jadi kan kita olahraga tidak mesti di luar rumah, bisa di dalam rumah kan. Misalnya workout atau exercise yoga atau mungkin sit up, push up atau lari di tempat. Sekarang kan ada tuh namanya, kalau di YouTube namanya Leslie apa gitu. Jadi kayak jalan di tempat untuk mengganti jalan-jalan keluar di rumah gitu ya. Atau lari di tempat seperti itu. Jadi memang perlu juga olahraga tetap dilakukan. Tidak mesti keluar rumah tapi di rumah gitu. Nah, sesekali bisalah keluar tapi dalam kondisi memang benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, dan bisa tetap menjalin hubungan dengan orang lain atau dunia luar meskipun tidak bertemu, bisa lewat virtual ya, bisa via Zoom atau video call atau telepon. Karena mau tak mau, karena kita sebagai manusia kan makhluk sosial yang memang membutuhkan ada interaksi sosial. Kalau kondisi pandemi ini interaksi sosialnya terbatas dari virtual, paling tidak tetap ada melakukan interaksi sosial. Ini salah satu interaksi sosial memang iya, benar. Kalau memang sudah mengalami gejala-gejala tertentu yang mungkin tadi bisa cek dari aplikasi yang dijelaskan oleh Dokter Endang, bisa mencari bantuan sesegera mungkin. Toh sekarang aplikasi tentang kesehatan mental banyak sekali, psikolog yang online pun juga sudah banyak sekali. Kalau bisa mau menggunakan yang gratis, bisa pakai Puskesmas Jakarta bagi orang Jakarta ya. Dan daerah-daerah lain, iya daerah-daerah lain sebenarnya juga sudah banyak ya. Kalau saya Mbak Ola belum bisa ya, atau sudah? Oh, sudah. Saya di Depok sudah ada namanya, kalau untuk masalah-masalah psikologis atau traumatis yang berkaitan dengan kekerasan untuk perempuan dan anak, udah saya bekerja di UPDD PPA Depok atau Perlindungan Anak Depok. Kemudian bisa juga kalau masalah relasi hubungan dalam keluarga yang kurang harmonis atau mungkin berkaitan dengan tadi ya interaksi suami istri, bisa ke Puspaga Depok, atau bisa juga ke untuk misalnya orang keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, itu juga ada juga namanya Forlap Depok juga ada gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali aplikasi dan konseling online yang bisa membantu ya untuk orang-orang yang memang punya masalah kesehatan mental, atau mungkin hanya cukup untuk berkonsultasi supaya hidupnya lebih efektif dan produktif juga nggak apa-apa. Oke. Nah, dari Dokter Endang nih, bagaimana warga Jakarta supaya sehat mental, Dok? Apa yang harus lakuin nih? Ya, kita punya jargon Jakarta maju kotanya bagi warganya. Nah, itu untuk itu ada yang cukup kuat ya.
dari Dinas Kesehatan, tapi juga kolaborasi dengan semua stakeholder terkait, dengan semua organisasi perangkat daerah, organisasi profesi, dukungan dari masyarakat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, termasuk kader-kader kesehatan yang ada. Untuk itu di tahun ini kami sudah akan menyusun peraturan gubernur tentang masalah kesehatan jiwa, termasuk akan menyusun tim pengarah kesehatan jiwa masyarakat. Kami berharap di tahun ini bisa terwujud, karena ini merupakan salah satu payung hukum yang kami perlukan untuk melakukan kolaborasi dengan lebih efektif lagi dengan semua OPD-OPD yang terkait di DKI Jakarta. Karena satu, bahwa kita tidak bisa melaksanakan sesuatu itu secara sendiri. Kita sepakat. Kan dukungan dari semua pihak. Saya ambil contoh saja, dinas sosial. Mereka memiliki panti-panti sosial, di mana penghuni-penghuni panti, warga binaan sosial, itu ada juga yang gangguan kesehatan jiwa. Halo? Halo, Dok? Ya. Saya lanjutkan lagi. Dan kami juga sudah melakukan kerjasama dengan dinas sosial. Akan tetapi kalau kita memiliki payung hukum yang cukup kuat, maka akan semakin itu mudah bisa lintas kami. Dinas ya, ya benar-benar. Betul, untuk kolaborasi pasti akan menghasilkan hasil yang akan lebih baik lagi. Apalagi kalau misalkan ada dukungan dari pihak swasta atau CSR untuk mendukung program kesehatan mental yang ada di DKI Jakarta. Intinya adalah bahwa semuanya harus dikerjakan secara bersama-sama, harus ada kolaborasi yang harmonis, harus memiliki komitmen untuk mencapai cita-cita Jakarta maju kotanya bahagia warganya. Terima kasih. Waduh, penutup yang sangat manis dari Dokter Endang. Manis sekali ya. Terima kasih banyak Dokter Endang dan Mbak Ola atas cerita-ceritanya nih. Gitu. Semoga kita yang masih awam nih, bisa tercerahkan, dan teman-teman yang dengar dari podcast ini, baik nonton di YouTube maupun dengerin di Spotify, bisa dapat pengetahuan baru juga gitu. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa bantu teman-teman. Gitu. Kita tutup aja, Nit. Boleh. Oke. Selamat berlibur dulu untuk Mbak Ola dan Dokter Endang. Dokter Endang masih tetap semangat bekerja. Tetap semangat bekerja, Dok, ya. Tapi ya, terus dengerin cerita kita, karena kita cerita adalah ceritanya orang dalam.